Petanahan. Kita mau ke situs makam Mbah Petinggi bersama Mas Doni dan teman-teman dari Petanahan. Dinamakan Mbah Petinggi, kemungkinan yaitu pejabat di masa lalu ya. Nah, untuk lengkapnya nanti bagaimana kita lihat dari jirat nisannya. Semoga belum diubah. Ini situs makam Mbah Petinggi. Kita sampai di situs makam Mbah Petinggi Petanahan bersama Mas Doni dan teman-teman dari Petanahan. Kita lihat kalau dari toponimi namanya Petinggi itu biasanya memang menunjukkan pada sebuah jabatan ya. Mungkin dahulunya dia pejabat. Nah, bagaimana hubungannya atau benang merahnya kita bisa lihat dari jirat nisannya. Semoga jirat nisannya belum diganti. Dulu banyak nisannya Mas Doni ya? Iya, kata Mbah ini di sini banyak banget nisan-nisannya. Blok mriki namine nopo, Pak? Ini Petinggi. Wong ini menyebut anak rapper tinggi. Ini adalah makam Mbah Petinggi. Ada dua makam di sini. Dari jirat nisan yang ada di makam Mbah Petinggi atau Pertinggi ya, lokalnya, dialek lokalnya Pertinggi, bisa kita ketahui bahwa memang beliau berasal dari masa Mataram Islam Sultan Agung Ngayogyakarta. Jadi ini makam tua jiratnya, karena ada juga jirat yang lebih muda ya, masa Hamengkubuwono, kemungkinan itu masa Diponegoro ya. Artinya tempat ini sudah dibuat untuk pemakaman sejak Sultan Agung Ngayogyakarta yang kemudian diteruskan pada pemerintahan selanjutnya di masa Hamengkubuwono juga ini dimanfaatkan untuk makam, karena menurut cerita masyarakat setempat dahulu ini banyak makamnya. Dari jirat nisannya bisa kita ketahui periode-periode yang ada di sini. Dan Petanahan ini mempunyai andil besar dalam sejarah Kebumen khususnya, apalagi sekarang terkait perubahan hari jadi Kebumen, di mana hari jadinya itu bertarikh pada pasukan Panjer era Sultan Agung Ngayogyakarta dan Bodronolo yang melakukan penyerangan ke Batavia pada tahun 1629. Terjadi pula usaha pembakaran oleh VOC terhadap lumbung pangan di utara yang semua berhasil, dan yang tidak berhasil dibakar adalah lumbung logistik Mataram di selatan, di Panjer, di mana mereka melakukan pendaratan di pantai Karanggadung Petanahan dan bisa digagalkan oleh pasukan Panjer pimpinan Bodronolo, Sunan Geseng dan Ki Singapatra. Nah, dari cerita itu bisa diambil benang merahnya bahwa Mbah Petinggi ini atau Pertinggi ini kemungkinan beliau adalah pejabat di masa Mataram era Sultan Agung Ngayogyakarta yang memang ditugaskan untuk memimpin daerah Petanahan ini. Apalagi Petanahan ini adalah salah satu basis pertahanan Mataram si Selatan. Itu terbukti dengan adanya usaha pendaratan VOC melalui kapal di Karanggadung Petanahan yang bisa digagalkan. Nah, dari jirat ini bisa diketahui bahwa beliau ini memang pejabat yang ditugaskan oleh Keraton Mataram. Diperbaiki tahun berapa Mas Doni? 2021 sekitar bulan November. Ini terus dananya dari mana? Swasembada. Swasembada teman-teman. Kawan-kawan. Wah, ini luar biasa banget ya. Maunya akeh banget, Pak. Lagi sing gede sing Ini fragmen nisan yang kita temukan juga di sini. Ternyata ada 3 fragmen nisan berbeda. Yang pertama ini fragmen nisan dengan jirat yang sangat mungkin ini berasal dari Mataram Islam awal. Jadi lebih tua dari jirat nisan yang ada di atas, yakni makam Mbah Petinggi. Ini pun tadinya rata tanah karena dibangun, ditinggikan biar hilang kemungkinan masa Panembahan Senopati. Yang kedua adalah masa Mataram Islam zaman Sultan Agung Ngayogyakarta, yakni di nisan Mbah Petinggi. Yang ketiga adalah masa Mataram Islam yang lebih muda, kemungkinan masa Hamengkubuwono. Tebal dia. Petanahan ini juga dikenal di masa Perang Jawa
bisa dilihat di Babad Diponegoro ataupun di catatan harian Perang Belanda di Java Orlov bahwa di Petanan ini adalah sebuah pertahanan urut sewu Diponegoro yang dipimpin oleh Senopati Temenggung Banyakwide. Dan ternyata tidak jauh dari tempat ini juga ada benteng. Jadi kita bisa lihat di peta pertempuran Diponegoro, ternyata memang ada benteng yang berada di Petanan dan juga tempat pertempuran atau kombat. Ya, jadi setelah dikuasai, Belanda mendirikan benteng di sini. Jadi dari temuan 3 artefak nisan dengan jirat yang berbeda, kita bisa simpulkan sementara bahwa tempat ini sudah ada sejak lama dan menjadi pemakaman petinggi-petinggi atau pemimpin-pemimpin Mataram Islam yang ditugaskan di sini dari zaman Panembahan Senopati, Sultan Agung Ngayokrokusumo hingga masa Pangeran Diponegoro. Ada ya yang masih temancep di sini, sama seperti yang di sana tebal. Ini masa-masa Mataram Islam yang lebih muda, zaman Hamengkubuwono sampai Pangeran Diponegoro. Batu Wadas. Ada juga ini tipenya sama, masa Mataram Islam yang lebih muda, dia lebih tebal. Untuk makam Mbah Petinggi, bahan batunya bukan dari batu Wadas ya, tapi dari batuan andesit. Nah, ini dari batuan andesit yang sudah aus. Ini pasangannya sini di atas. Makam Mbah Pertinggi bahannya dari batuan andesit, berbeda dengan makam yang periode sebelumnya dari batuan Wadas, sangat sederhana. Yang lebih muda itu juga dari batuan Wadas. Jadi ini unik karena untuk makam masa Mbah Pertinggi dia menggunakan batuan andesit, sementara masa sebelumnya dan juga masa sesudahnya menggunakan batuan Wadas. Itu masukin deh. Zaman dia jadi mungkin kedupnya ini sama teh mantep banget. Sama teman-teman pelestari budaya dan ini pejuang-pejuang sejarah di daerah Petanan yang telah berjuang dari dulu hingga sekarang menjaga keberadaan makam Mbah Petinggi. Pertinggi nggih nek tiyang mriki Pertinggi nggih.